Bagi nasabah pinjaman online itu tidak asing lagi dengan yang namanya resiko gagal bayar di pinjol legal. Lebih tepatnya apa sih resiko gagal bayar di pinjol legal? Nah, mungkin kamu nasabah pinjaman online yang saat ini sedang gagal bayar di pinjol legal ya. Kamu tidak tahu apa sih resikonya jika kita nekat atau tidak membayar pinjaman kita di pinjol legal? Nah, jadi kalau kamu tidak tahu ya berarti kamu harus simak video ini. Kenapa? Karena ini sangat penting kamu ketahui. Kalau kamu tidak tahu ya, nantinya kamu bisa dikelabui oleh desa pinjol legal. Ujung-ujungnya apa? Ya jelas, ujung-ujungnya kamu takut karena mendengar resiko gagal di pinjol legal itu seberat itu. Padahal faktanya tidak semengerikan yang kita bayangkan. Jadi sekali lagi, simak video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup Flat Galbaya, untuk linknya ada di tab komunitas channel ini ya. Kamu bisa langsung klik saja, itu ada dua grup, ada grup 1 dan grup 2. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apa sih resiko jika kita nekat gagal bayar di pinjol legal? Apakah kita akan datangi di lapangan? Di bawah kejur hukum, nama kita masuk OJK. Nah, tentunya itu sudah saya sebutkan untuk resiko-resikonya. Seperti datangi desa lapangan, itu sudah jelas. Cuman berlaku ke pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Perlu dicatat, tidak semua pinjol legal itu memiliki desa lapangan loh. Hanya pinjol tertentu saja. Buat kamu yang ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, yaitu tentang desa lapangan. Lalu resiko selanjutnya ya, seperti diteror, di WA, di telepon, di spam SMS, itu sudah jelas. Cuman tergantung cara kita menghadapinya. Intinya kalau kamu diteror nih, bosan diteror, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Untuk apa? Ya untuk menenangkan diri kita ya, supaya kesehatan mental kita itu tidak terganggu oleh teroran resiko pinjol legal, oleh pesan DC pinjol legal. Jadi kamu ganti dulu atau kamu simpan dulu kartunya supaya teroran DC pinjol legal ini tidak terbaca atau tidak masuk ke handphone kita. Itu untuk resiko yang kedua. Dan untuk resiko yang selanjutnya ya, yang sering ditakuti oleh nasabah pinjaman online, apalagi yang gagal bayarnya itu belasan juta bahkan puluhan juta, itu takut dengan yang namanya dibawa ke jalur hukum. Itu sudah jelas loh. Kenapa ya? Siapa sih yang tidak takut kan dibawa ke jalur hukum? Cuman masalahnya yang harus kita tahu, galbay pinjol itu beda ya. Perdata bukan pidana. Kalau pidana kita bisa dibawa ke jalur hukum, tapi pinjol itu mau galbay kita belasan juta, puluhan juta, itu masuknya ke ranah perdata. Kalau masuk ke ranah perdata berarti sudah masuk ke selik OJK. Nah, itulah resiko terberat gagal bayar di pinjol legal. Tidak ada resiko terberat dibawa ke jalur hukum, dibawa ke jalur pidana, itu tidak ada ya. Meskipun kamu dapat ancaman seperti itu oleh resiko pinjol legal, diancam, katanya akan dibawa ke jalur hukum, akan dibawa ke jalur pidana ya, nggak perlu takut, nggak perlu panik, karena itu hanya ancaman saja. Faktanya resiko terberatnya hanya nama kita masuk selik OJK saja, lebih tepatnya perdata. Jadi itulah resiko jika kita nekat gagal bayar di pinjol legal atau di pinjam online. Nah, buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu yang simak video ini ya, apakah kamu sering diancam oleh resiko pinjol legal? Katanya akan dibawa ke jalur hukum, akan dibawa ke jalur pidana. Nah, mulai sekarang kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik, karena kamu tahu resiko terberat gagal bayar di pinjol legal itu apa. Oke, jadi mungkin saja menurut saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah pinjaman online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.